الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kabar kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap melimpahkan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini kembali kita bisa menyimak live streaming di channel dakwah kesayangan kita yaitu Wahda TV dalam program Konsultasi Syariah. Saatnya sahabat bisa berkonsultasi bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Untuk kesempatan setiap hari Seninnya kita bisa berkonsultasi melalui permasalahan keluarga dan ukhuwah. Alhamdulillah narasumber kita dari Komisi Usroh Dewan Syariah Wahda Islamiyah kali ini bersama Al-Ustadz Marzuki Umar LCM Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar di sore ini? Alhamdulillah sehat. Antum gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga kru di studio juga. Alhamdulillah. Dan untuk sahabat Wahda dimanapun berada, kami membuka kesempatan untuk Anda bisa bertanya atau berkonsultasi untuk permasalahan keluarga atau ukhuwah. Anda bisa layangkan pertanyaan via pesan WhatsApp dan juga kolom komentar live streaming yang Anda simak. Dan selanjutnya, mari kita bersiap untuk menyimak materi pengantar dari narasumber kita sambil menanti atensi dari sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu langsung saja kepada Ustaz kami silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jazakallahu khairan
Ustadz Fadil yang sudah membersamai kita pada program konsultasi ini, juga kepada pemirsa sekalian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas taufik dan inayahnya kepada kita semua. Ya, kita manfaatkan sarana kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama menelaah dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Ya, kurang dari sebulan kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Ya, tentu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri, sekaligus memberikan persiapan sebaik-baiknya untuk memasuki bulan Ramadan nanti. Termasuk ya, pengondisian rumah tangga dan keluarga kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau terbiasa dengan kedermawanannya, dan kedermawanan beliau semakin lebih lagi kalau masuk bulan Ramadan. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada pembiasaan kebaikan yang kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Termasuk di bulan Sya'ban ini yang kata salaf kita, kata sebagian tabi'in, itu disebut sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya, bahkan dalam salah satu riwayat, ya, ulama kita yang pedagang punya toko itu kalau Sya'ban sudah tutup tokonya. Ya, lebih banyak intens dengan Al-Qur'an. Nah, ini kan sebenarnya memberikan pesan kepada kita bagaimana semaksimal mungkin kita persiapkan diri kita melakukan pembiasaan-pembiasaan yang akan dilakukan di bulan Ramadan, terutama pengkondisian dalam rumah tangga kita. Ya, sudah mulai dihidupkan di dalam rumah tangga itu telaah-telaah terhadap Al-Qur'an, ya, tadabbur Al-Qur'an, ataukah yang lebih sederhana dengan ya memperbanyak bacaan Al-Qur'an dalam rumah tangga kita. Ya, mungkin kita tidak sampai seperti para salaf kita ya, yang tutup toko ya sejak di bulan Sya'ban. Ya, tapi minimal bagaimana intensitas kita dengan Al-Qur'an sejak bulan Sya'ban ini seharusnya lebih tinggi sebagai bentuk persiapan kita nanti memasuki bulan Ramadan. Kemudian pengondisian yang lain dalam rumah tangga, misalnya anggota keluarga sudah membiasakan untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Ya, kalau di bulan Ramadan nanti akan banyak mengaji, akan banyak tadarus, maka tentu juga di bulan Ramadan setiap kita memiliki target berpuasa penuh selama sebulan. Ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, dalam rumah tangga kita seharusnya sudah dikondisikan. Ya, istri membangunkan suaminya atau suami membangunkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan sahur, untuk melaksanakan sahur untuk puasa sunnah. Ya, misalnya, ya, sehingga apa-apa yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan, itu semuanya sudah dibiasakan di bulan Sya'ban ini. Termasuk ya qiyamul lail, salat malam. Ya, jangan nanti semuanya serba dimulai di tanggal 1 Ramadan. Baru mau mulai buka Quran, baru mau mulai puasa sunnah, puasa wajib, baru mau mulai qiyamul lail dengan salat tarawih. Biasanya memang semangat di awal. Ya, tetapi ya ketika sudah masuk 5 Ramadan atau mentok di 10 awal bulan Ramadan, biasanya sudah down, sudah futur. Ya, kenapa? Karena memang tidak terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan sebelumnya. Semuanya serba dimulai di awal Ramadan. Ya, makanya tidak bisa, susah untuk istiqomah dan tidak bisa konsisten dengan amalan-amalan tersebut karena tidak terbiasa. Kenapa para salaf kita mampu misalnya mengkhatamkan Quran 2 kali dalam sehari, sekali dalam sehari, sekali dalam 3 hari? Itu karena memang di luar bulan Ramadan mereka sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran. Bukan nanti masuk bulan Ramadan baru mereka buka mushafnya. Sehingga ini yang penting ya, karena orang yang paling dekat tentu saja dari kita adalah keluarga kita. Ya, orang itu banyak terbentuk oleh keluarganya. Ya, tentu saja idealnya seperti itu.
Ya, karena orang itu, kata orang Arab, an-nasu abna'u bi'ati, manusia itu merupakan produk dari lingkungannya, dan lingkungan terdekat kita tentu saja adalah keluarga kita. Ya, bagaimana pengkondisian, ya, spirit, ya, dan semangat melakukan ibadah sudah dilakukan sejak di bulan Sya'ban ini, ya, sebagai persiapan memasuki bulan Ramadan. Ya, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami ingatkan pada diri kami juga kepada jamaah sekalian pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teladan kita dalam berumah tangga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan sayalah yang terbaik dalam berinteraksi, dalam memperlakukan keluargaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan potret ideal bagaimana membangun rumah tangga yang kita inginkan, ya, rumah tangga yang bahagia di dunia, juga tentu saja di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya, bagaimana dengan kehidupan rumah tangganya. Ya, tentu rujukan terbaik kita adalah merujuk kepada rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita telaah tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana, ya, dalam perkara-perkara yang sifatnya materi untuk kehidupan rumah tangga. Misalnya perkara makanan, ya, ini kan yang kadang mengambil kos yang banyak dalam rumah tangga itu, kebutuhan konsumsi harian dan seterusnya. Kalau kita merujuk kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat santai sekali, sangat sederhana sekali menyikapi permasalahan makanan ini. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ni'mal idamu al-khal. Sesungguhnya sebaik-baik makanan lauk itu, kata Rasulullah, adalah cuka. Ya, ini padahal sesuatu yang sangat sederhana sekali. Ya, justru Rasulullah menyampaikan kepada keluarganya, sebaik-baik lauk dalam rumah tangga, makanan hari-hari itu adalah cuka. Ya, sababul wurud hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan hal itu kepada istrinya? Ya, datang seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma, diajak ia oleh Rasulullah untuk makan di rumah beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya sederhana. Ya, kadangkala beliau kelaparan, tetapi kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga itu, kalau bahasa kita, mentraktir sahabatnya. Ya, ia ajak sahabatnya untuk makan di rumah, meskipun kadangkala Rasulullah tidak tahu apa yang ada di rumah ini. Ya, apa ada makanan yang bisa dihidangkan ke tamu atau bagaimana, yang jelas ajak dulu. Nah, itulah yang terjadi pada kasus di mana Rasulullah mengajak Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Ya, sesampainya di rumah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghidangkan roti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, mana temannya, mana pasangannya roti ini? Ya, orang kan biasanya tidak makan dengan roti tok saja. Ya, kalau kita kan ada selainya atau ada kejunya dan yang lainnya. Maka Rasulullah bertanya kepada istrinya, ya, mana pasangan dari roti ini? Lalu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak tersisa apa-apa lagi ya Rasulullah, kecuali hanya khol, hanya cuka saja. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada keluarganya, pada istrinya, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk makanan itu adalah cuka. Ya, maksudnya apa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sederhana sekali dalam menyikapi permasalahan makanan. Tidak pernah Rasulullah marah-marah sama istrinya gara-gara permasalahan makanan. Masa cuka, Ji? Ya, kalau kita bahasa Makassar, masa ini, Ji? Mana ikannya, mana cotonya dan yang lainnya.
Ya, Rasulullah justru memuji makanan sederhana yang ada saat itu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, bukan bermaksud beliau mentafdil, mengutamakan cuka dari lauk pauk yang ada, lebih baik daripada ikan, lebih baik daripada daging. Tetapi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa adalah bagaimana beliau memuji apa yang ada, dan bukan kebiasaan beliau mencela makanan. Maka hal-hal yang sederhana seperti ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting untuk ditumbuhkan dalam rumah tangga kita. Terbiasa menyikapi sederhana, hal-hal yang memang sederhana. Jangan hal-hal kecil kita mau besar-besarkan. Iya. Contohnya tadi permasalahan makanan, iya, jangan sampai ada rumah tangga yang bertengkar gara-gara masalah hidangan makanan. Apalagi sampai berujung di pengadilan agama gara-gara sekedar masalah hidangan makanan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kadang ya minta sarapan sama istrinya, ternyata ya tidak tersisa apalagi di rumah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian mengatakan, idzan ini shaim, kalau begitu saya berpuasa saja. Ini sama sekali tidak ada yang bisa dikonsumsi jamaah sekalian, pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sangat sederhana menyikapinya, idzan ini shaim, kalau begitu saya berpuasa sunnah saja. Ya, dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis Aisyah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh istri beliau, ya, masyabi'a alu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam yaumaini mutatabi'ain. Keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Hatta kubida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu tidak pernah Rasul itu kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau kenyang hari ini, ada yang bisa dimakan hari ini, belum tentu bisa kenyang besok. Ya, beda dengan sebagian besar kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun sederhananya hidup kita, ya, walillahilham, mayoritas kita, kalau kita tidak katakan semuanya, itu alhamdulillah mungkin bisa kenyang tiap hari. Ya, bisa makan makanan enak tiap hari. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia terbaik, ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang secara otomatis rumah tangganya merupakan rumah tangga terbaik. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah keluarganya Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut. Mungkin hari ini ada yang bisa dikonsumsi, bisa kenyang, belum tentu besok ada. Sampai Rasulullah wafat kondisi rumah tangganya seperti itu. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah ingin mengajarkan untuk menyederhanakan sesuatu yang memang asalnya sederhana. Ya, yang menjadi masalah dalam rumah tangga kita, itu kan sebenarnya hal-hal yang kecil menjadi besar karena dibuat berlarut-larut. Atau hal yang sederhana kita anggap sebagai sesuatu yang paling urgen. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya perkara makanan, beliau menganggap makanan ini bukan tujuan dalam hidup. Makanan ini hanyalah wasilah bagi orang beriman. Iya. Bukan tujuannya di kehidupan dunia ini untuk kenyang, untuk selalu makan yang enak-enak. Itu hanyalah wasilah agar ia bisa bertahan hidup, ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau wasilah ini tidak tercapai, Rasulullah bisa sederhana menyikapinya. Rasulullah bisa, ya istilah anak muda, woles santai. Karena memang hal yang sederhana. Hal yang sederhana tidak perlu dibesar-besarkan. Dan ini yang menjadi permasalahan kita, permasalahan dalam rumah tangga kita. Kadang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menjadi pertengkaran-pertengkaran kecil dibuat berlarut-larut menjadi hal yang besar. Padahal kalau mau kita usut akar dari permasalahan ini, sebenarnya hal-hal yang kecil saja. Yang kalau kita belajar untuk berlapang dada, belajar untuk menyederhanakan masalah, maka tentu saja keharmonisan rumah tangga kita lebih terjaga, kehidupan rumah tangga kita lebih kondusif. Ya, karena ini yang kita lihat dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sifatnya, kata ulama kita, ikhtiari, bukan ittirari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang yang memilih hidup seperti itu, bukan karena terpaksa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau hidup kaya raya, mau makan enak, mau kenyang tiap hari, maka bisa saja beliau lakukan itu. Bisa saja ia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ia doakan sahabatnya untuk jadi orang kaya raya, untuk punya banyak keturunan. Rasulullah doakan sahabatnya, tetapi untuk beliau sendiri, beliau tidak mendoakan dirinya untuk menjadi orang yang kaya raya, makan enak tiap hari.
kenyang setiap hari. Tetapi kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah Rasulullah dan keluarganya Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut. Iya, karena ini sifatnya ikhtiar, ini pilihannya Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ingin lebih memilih hidup sederhana. Ya, beda dengan nabi-nabi yang lain yang memilih menjadi raja, memilih untuk menjadi kaya raya. Ini sifatnya pilihan. Ya, sebagaimana setiap kita berhak untuk memilih apakah mau kaya raya atau mau sederhana, dan setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan setiap pilihan kita. Yang kedua, ya, bukan cuma beliau yang menjalani kehidupan yang seperti itu. Wa alu Muhammadin wa alu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Bahkan keluarganya Rasulullah pun dididik untuk hidup sederhana seperti itu. Ya. Karena kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita dalam kehidupan dunia ini tidak semua yang kita inginkan pasti harus selalu ada. Ya, mungkin kehidupan kita sekarang lapang. Apa yang mau kita makan selalu ada, tapi belum tentu esok beberapa tahun ke depan kehidupan kita masih seperti itu. Keluarga yang sudah terdidik, terbiasa dengan hidup sederhana, berjuang, tahu rasanya susah, itu lebih bisa menghargai daripada keluarga yang terbiasa hidup enak, belum tentu ia siap untuk hidup sederhana. Tetapi orang yang memang sudah terbiasa hidup sederhana, seperti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu ya, terbiasa dengan kondisi seperti itu. Bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah, jihadnya, harus meninggalkan keluarganya, tidak setiap yang mau kita makan harus selalu ada, karena terbiasa sejak awal. Ini yang kadang kita keliru, ya, mendidik keluarga kita. Makanya seorang ulama mengatakan, untuk melahirkan keluarga yang soleh, anak yang soleh, maka jangan sekali-kali agungkan dunia di depan mereka. Dan ini yang kita lihat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya untuk mengagungkan dunia. Waliyadzubillah. Ya, kalau kebiasaan kita itu senantiasa membangga-banggakan, membesar-besarkan perkara dunia di depan anak-anak kita. Perkara makanan, ya, perkara atribut-atribut duniawi, ingin kita besar-besarkan di hadapan keluarga, di depan anak-anak kita, maka kelak anak-anak kita pun akan mengukur orang dari dunia, mengukur sesuatu serba dunia. Makanya Rasulullah untuk perkara dunia, itu beliau santai saja, sederhana saja. Perkara makan, ada beliau makan, tidak ada beliau berpuasa. Tidak pernah beliau marah sama istrinya, tidak pernah beliau mencela makanan, loh kok cuma cuka. Masa Nabi makan cuka saja sama roti kering. Tetapi Rasulullah justru memuji makanan itu dengan mengatakan, ni'mal idamu al-khal. Inilah sebaik-baik makanan, karena cuma itu yang ada. Dan beliau tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau tidak makan sesuatu atau tidak suka sesuatu, beliau tidak komentari. Beliau hanya diam saja, dan tidak memakannya, sebagaimana hadis tentang dob. Sahabat-sahabat Rasulullah makan biawak gurun itu, tapi Rasul ternyata tidak tertarik untuk memakannya. Rasul cuma diam. Sampai kemudian ditanya oleh sahabatnya, haramun ya Rasulullah, apakah ini haram ya Rasulullah sehingga engkau tidak mengonsumsinya? Kata Rasulullah, enggak, kulu antum, ya makanlah kalian, saya cuma tidak terbiasa ya makan yang seperti ini. Maka hal-hal yang sederhana seperti ini, sikap-sikap sederhana seperti ini yang justru kadang itu berdampak besar dalam kehidupan rumah tangga. Terbiasa proporsional dalam menyikapi sesuatu yang kecil seharusnya jangan dibesar-besarkan. Begitu pula masalah yang besar, masalah yang serius, jangan dipandang enteng. Masalah apa yang serius dalam rumah tangga? Tentu saja masalah agama. Ada anggota keluarga yang tidak sholat. Ada anggota keluarga yang belum menjaga auratnya, menutup auratnya. Ada anggota keluarga yang masih mungkin terjatuh dalam kesyirikan. Ada anggota keluarga yang masih terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah yang serius. Terkait masalah kehidupan akhirat kita. Maka justru jangan hal yang seperti ini disederhanakan, dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Dan ini yang biasa terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin sekarang. Hal-hal yang sederhana, masalah makanan, masalah kendaraan, masalah tempat tidur, masalah interior kamar, ini kan hal-hal yang sebenarnya masalah kecil, masalah wasilah, tetapi justru menyita sebagian besar energi dan perhatian kita. Giliran masalah yang pokok, masalah yang besar, masalah yang inti,
itu justru disederhanakan. Anak tidak sholat bukan menjadi urusan. Anak tidak menutup auratnya biasa saja. Keluarga masih terjatuh dalam perdukunan, kesyirikan, sesuatu yang lumrah saja. Padahal ini justru menjadi sesuatu yang sangat besar, terutama dalam kehidupan rumah tangga kita. Makanya ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbiasa mengukur masalah itu sesuai dengan porsinya. Ini yang kita teladani dalam kehidupan Rasulullah. Kalau perkara-perkara duniawi, perkara hanya sekedar makanan, masalah kendaraan, masalah tempat tinggal, maka kita harusnya lebih sederhana, ya, lebih fleksibel untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, sebaliknya untuk perkara agama kita, perkara akhirat anggota keluarga kita, seharusnya disitulah kita berikan perhatian lebih. Hadis yang terakhir yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait bagaimana Rasulullah begitu sederhana, ya, menyikapi hal-hal yang memang sederhana dalam rumah tangga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan beliau itu selalu mengunjungi kerabatnya, ya, bersilaturahmi. Ya, beliau mengunjungi salah seorang sepupu yang sangat dekat dengan Rasulullah, namanya Ummu Hani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dekatnya dengan sepupunya ini, saat beliau berkunjung ke rumahnya sepupunya, beliau bertanya, indaki syai', apa ada yang bisa dihidangkan? Ya, namanya biasa ya, kalau orang sudah dekat, ya biasanya tanya ada ndak kue, atau biasa kadang buka kulkas langsung karena sudah kayak saudara, ya, saking dekatnya. Rasulullah pun bertanya seperti itu, indaki syai', apa ada yang bisa dihidangkan? Ya, lalu kata Ummu Hani, la ya Rasulullah, tidak ada lagi apa-apa ya Rasulullah, illa khubsun yabisun wa khal, kecuali hanya tersisa, ya, roti kering dan cuma cuka saja di rumah ini. Kata Ummu Hani, tidak ada lagi, ini pun sudah tidak dihitung. Ya, lalu apa kata Rasulullah? Hati, hidangkan itu. Tidak dikatakan rumah itu kosong dari makanan, kata Rasulullah, selama masih ada cukanya. Maksudnya apa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sepupunya ini, kepada kerabatnya ini, untuk mensyukuri sedikit apapun karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan tidak ada meskipun hanya cuka. Itu sudah luar biasa. Tidak boleh dikatakan tidak ada atau rumah itu kosong dari makanan selama ada cuka. Kita kan kadang pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah, hanya mensyukuri hal-hal yang besar. Hal-hal yang bersifat materi yang prestisius. Nanti kita terpancing untuk bersyukur itu kalau beli mobil, beli rumah, ya, pindah rumah baru dan seterusnya. Untuk hal-hal kecil yang biasa kita dapatkan dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak anggap sebagai nikmat yang pantas untuk disyukuri. Kata Rasulullah, cuka yang masih ada di rumah tidak dikatakan rumah itu kosong dari makanan. Dan saya yakin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap kita pemirsa Ruas TV, ya, saya yakin di rumah kita bukan cuma cuka saja. Alhamdulillah ada beras, minimal ada Indomie atau yang lainnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi kita untuk membentuk rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang merupakan faktor utama yang menjadikan rumah tangga kita bahagia kalau kita didik rumah tangga kita itu untuk banyak-banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan selalu perkara dunia di depan anggota keluarga kita sehingga mereka susah untuk bersyukur karena selalu mereka membandingkan hidup mereka dengan orang lain dalam perkara dunia. Kenapa bapak saya cuma bisa beli motor, tidak bisa beli mobil seperti teman-teman? Kenapa bapak saya cuma bisa menyediakan rumah sederhana, bukan rumah mewah seperti orang lain? Karena kita sebagai orang tua kadangkala terbiasa mengagungkan dunia di depan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun senantiasa mengukur orang lain, mengukur kehidupannya selalu dengan parameter duniawi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana ia dengan keluarga, perkara makanan, ya, perkara wasilah, itu adalah perkara yang sederhana, tidak usah stres gara-gara itu, ya, tidak usah menjadikan itu sebagai sesuatu yang serius. Ada, alhamdulillah. Tidak ada, kalau begitu kita berpuasa. Sebaliknya hal-hal yang serius, hal-hal yang pokok dalam kehidupan rumah tangga, ya, masalah ibadah, masalah sholat, masalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya disikapi dengan serius, seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kita. Ya, saya kira ini
Ini menjadi penasihat bagi diri kami sendiri, ya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa membentuk rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang semakin baik, dan Allah kumpulkan kelak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama anggota keluarga kita. Dan ini merupakan visi besar rumah tangga muslim, ya, yaitu sekeluarga di dunia, sekeluarga juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin tercerai-berai, sebagian nyangkut di neraka, sebagiannya ada di surga. Kita ingin sebagaimana kita bersama di dunia ini, kita juga bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kebersamaan kita di dunia ini sangat sebentar sekali. Pasti kita akan berpisah sebagaimana kata malaikat Jibril, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang engkau ingin cintai, sayangi siapa saja yang engkau ingin sayangi, tapi kalau itu cuma di dunia pasti kalian akan berpisah. Mereka orang-orang yang kita cintai mendahului kita, ataupun kita yang akan mendahului mereka. Sangat sebentar kebersamaan kita di dunia ini dengan orang-orang yang kita cintai, dengan anggota keluarga kita. Maka jadikan visi besar dalam rumah tangga kita, yaitu bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tidak ada perpisahan di dalamnya, tempat yang tidak ada lagi kesedihan di dalamnya. Saya kira ini berusaha kita terus untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, baik. Insyaallah, terima kasih Ustaz untuk Iya, materi yang barakallahu dibawakan, luar biasa. Dan silakan untuk sahabat Wahda dimanapun Anda berada, kami nantikan pertanyaan dari Anda atau konsultasi seputar permasalahan keluarga atau ukhuwah, dan juga boleh berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh Ustaz ketika tadi. Anda bisa layankan pertanyaan via pesan WhatsApp 0823 4444 5117, dan juga di kolom komentar live Facebook streaming YouTube yang Anda simak. Formatnya ketik nama, spasi asal daerah Anda, spasi pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Baik Ustadz, kita ada penanya dari pesan WhatsApp, Ya. yang pertanyaannya juga kami sudah kirimkan tadi Ustadz. Ya. Jadi sedikit memperjelas, beliau ini seorang istri yang menderita was-was begitu Ustadz. Was-was ya. Iya, jadi sebelumnya beliau bertanya dari beberapa kejadian yang dimana mereka ini biasa beradu mulut, bertengkar ya. Yang biasa ujung-ujungnya selalu sang istri minta, kalau gitu ceraikan saya misalnya, atau apa dan sejenisnya yang mengarah ke situ Ustaz. Nah kemudian narasumber sebelumnya menjawab bahwa insya Allah tidak jatuh talak untuk hal itu dari di konsultasi syariah ini. Iya. Oh sebenarnya sudah dijawab. Sudah dijawab pertanyaan sebelumnya. Ada 4 pertanyaannya. Ini terakhir. Iya, ada pertanyaan terakhirnya Ustaz. Jadi dari beberapa kasus sebelumnya yang sudah dijawab bahwa tidak jatuh talak, tapi masih was-was atau masih ragu. Jadi beliau ini karena was-was parah, kemudian dia selalu tanya suaminya, diskusi dan seterusnya untuk memperjelas begitu, tapi beliau lupa detailnya bagaimana, bahasannya seperti apa. Jadi dia tanya terus, apakah jatuh talak atau tidak nih, gitu kan? Dia diskusi sama suaminya. Kemudian suaminya menjawab, kalau yang lain dari ketiga kasus sebelumnya itu, ya kan kata-katanya tidak sorry, ya tidak jelas, dan dia searching di YouTube, katanya itu sorry gitu, ya. Nah terus istrinya lagi jawab, maksudnya itu jatuh gitu kan, tapi suaminya bilang nggak niat, tidak niat, cuman itu ya kalau sudah sejelek-jeleknya ya jatuh 2 gitu dia bilang. Tapi di situ dia bilang jatuh 2 bukan talak 2 gitu. Artinya dari pertengkaran sebelumnya dia kan berdiskusi berdiskusi tentang kejadian yang sudah lewat. Ya, masing-masing sebenarnya bingung ya, nggak tahu ini istrinya jatuh talak, suaminya pun juga hanya dengan referensi YouTube apakah ini jatuh atau tidak, sama-sama bingung ya. Jadi terus suaminya bilang paling minimal atau misalnya buruk itu paling buruknya jatuh 2 lah udah gitu jatuh, katanya. Jatuh 2, tidak disebut talak 2 gitu. Nah, apakah dengan itu pun dalam rangka bukan menjatuhkan talak, tetapi membahas permasalahan yang sudah terjadi. Paling buruknya ya terjadi gitu, jatuh 2. Benar. Ini was-wasnya seperti itu. Ya, was-wasnya. Nah, tapi dia ragu apakah karena 2 perkataannya tersebut itu Ustaz, meskipun tidak niat, tapi karena dibahas apa jadi niat,
Karena kan kita masih bertanya-tanya nih, apakah jatuh niat atau tidak, talak tidak gitu kan? Kita juga masih belum paham hukumnya. Tapi ternyata jawabannya kan sudah disebutkan, tidak jatuh talak. Iya, Ustaz. Jadi mohon Ustaz mungkin bisa diyakinkan begitu, Ustaz. Karena kalau misalnya talak kinayah suami bilang tidak niat, tapi istri memaksa sampai terus suami menjawab, kalau lama-lama kamu tanya terus, nanti saya jawab iya gimana? Apakah ini jatuh talak lagi Ustaz kalau kayak gini gitu? Betul, ya karena didesak seperti itu. Apakah? Jadi lafadz dari talak itu memang ada dua. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Ya sharih itu ya lafadz yang sudah dipahami langsung. Maksudnya tidak ada kemungkinan makna yang kedua. Ya, saya talak engkau, saya ceraikan engkau, itu kan jelas. Itu ada niat atau tidak ada niat, ada maksud atau tidak ada maksud, itu jatuh. Ya itu kan hadisnya jelas. Ya, 3 yang jidduhun najid. Ya, ada thalathun, kata Rasul, ada 3 yang seriusnya itu adalah serius. Ya, hazalahunna jid. Ya, kemudian bercandanya serius. Yaitu an-nikah, wat-talaq, wa-raja'ah. Nikah, talak dan rujuk. Ya, kalau sharih, ya maksudnya tidak ada kemungkinan makna yang lain, langsung dipahami jelas. Saya talak engkau, saya ceraikan engkau, maka itu tanpa maksud pun, apalagi dengan main-main sekalipun, itu sudah jatuh. Ya. Yang kedua, kadang dengan makna kinayah, mungkin karena emosi, pergi ke rumah ibumu, keluar dari rumah. Ya. Ini kan kalimat-kalimat kinayah yang ada kemungkinan makna ganda. Ya, atau multi makna. Ya, untuk yang seperti ini disinilah diverifikasi dengan menanyakan kepada suami apa maksudnya mengucapkan itu. Ya, kalau maksudnya bukan untuk talak, sekedar misalnya mengusir dari rumah, maka tentu saja talak tidak jatuh. Ya, kalau suami, ya, dan apalagi sudah ditanya sebelumnya, mengatakan bahwa hanya kinayah dan niatnya bukan untuk mentalak, maka talaknya tidak jatuh. Kecuali itu tadi, kecuali kalau kalimatnya sharih, jelas ia mentalak, saya ceraikan engkau, saya talak engkau, maka talaknya tentu saja jatuh. Adapun dialognya tadi ini kan dialog sama-sama orang bingung tentang permasalahan yang sudah lewat. Itu bukan dalam rangka menjatuhkan talak. Ya, tetapi bingung dengan kasus yang sudah terjadi. Apalagi sang suami sudah mengatakan niat saya bukan untuk bertalak. Ya, kami nasihatkan kepada penanya untuk menghindari was-was, silakan jalani rumah tangga dengan tenang. Apalagi kalau sigahnya itu, lafadznya itu tadi kinayah, dan suami pun sudah bilang bukan niat untuk mentalak, maka insya Allah talaknya tidak jatuh. Ya, hindari penyakit was-was ini juga yang akan menjadi masalah dalam rumah tangga nanti. Terus dihinggapi dengan was-was, apakah sudah jatuh talak atau tidak? Ya, maka al-baqa'u ya makana ala makan. Ya, kembali dengan kondisi awal yang seperti tidak terjadi apa-apa, dan kemudian menjadi pelajaran bagi suami istri ini untuk jangan bermudah-mudah mengeluarkan kalimat perpisahan, apalagi sampai talak yang sharih pada saat bertengkar. Ya, bertengkar itu saya kira lumrah dalam rumah tangga. Ya, siapapun itu, gesekan pandangan, itu pasti akan ada, karena suami istri itu berangkat dari pola pandang yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, kemudian kecenderungan yang berbeda. Ya, tentu saja hal-hal yang seperti ini akan menghasilkan gesekan dan perbedaan pandangan. Tetapi bagaimana setiap kita ya dalam memanage rumah tangga kita, kalau terjatuh dalam pertengkaran, perbedaan pendapat dengan istri, jangan ya bermudah-mudah untuk menjatuhkan talak, dan sang istri juga ya jangan mudah untuk minta cerai. Ya, karena kebanyakan juga perceraian itu terjadi karena gugatan istri. Ya, kalau kita cek di pengadilan agama, di Badilag, itu kebanyakan itu kasus cerai karena cerai gugat. Istri yang minta cerai. Khulu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad itu menyebutkan tentang wanita yang minta cerai kepada suaminya, ya, min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang kuat, alasan yang jelas, itu tidak akan mendapatkan bau surga. Ya.
Ini kan fenomena sekarang bertengkar sedikit, memang kita tidak ada baik tak. Ya langsung suaminya sudah dikali nol. Sudah tidak ada baiknya. Padahal mungkin sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, anak juga mungkin sudah 7, sudah 5. Tapi hanya pertengkaran sedikit, langsung suaminya tidak ada baiknya. Minta cerai ini yang penting bagi para istri. Jangan mudah minta cerai. Ya, setiap bertengkar minta cerai. Suami pun agar mudah menahan diri. Ya, jangan mudah mengeluarkan kata talak. Ya. Setiap istri minta, setiap itu juga dipenuhi, akhirnya jatuhlah talak 3. Ya, makanya seorang suami itu, ya, dia lebih bisa berkepala dingin. Ya, kalau mungkin perempuan mungkin kadang dimaklumi ya, karena mungkin dikuasai oleh perasaannya lebih dominan. Ya, tapi seorang suami, ya, itu seharusnya lebih bisa berkepala dingin karena ia kepala keluarga. Ya, lebih bisa menimbang baik dan buruknya. Kalau ada, makanya pernah waktu kita konsultasi secara sebelumnya, kalau ada masalah dengan istri, jangan berkomentar, jangan dilayani, tinggalkan. Kalau capek dengar, tinggalkan rumah, apakah pergi ke masjid atau pergi ngopi, ya, pergi sama teman. Ya. Kalau dia masih lanjutkan di WhatsApp, blokir saja dulu. Ya. Supaya kita tidak terpancing berkomentar. Ya, nanti sudah dingin kondisi, sudah kondusif, ya baru kemudian kembali ke rumah, baru membuka keran dialog. Ya, karena kadang ya kalau kita marah itu ya kita pun terbawa oleh suasana, akhirnya tidak sadar, kemudian menjatuhkan talak. Ya, saya kira seperti itu, wallahu taala ala wa alam. Baik. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, semoga was-wasnya bisa hilang ya, dan kembali menjalankan rumah tangga seperti sedia kala insyaallah. Baik, kita ke pertanyaan akun YouTube Ustadz. Ada Kiki Abdullah. Ketika istri ingin tinggal sendiri, maksudnya dengan rumah sendiri begitu Ustadz? Ya. Sementara orang tua maunya tinggal bersama. Mana yang lebih diutamakan Ustadz? Itu pertanyaannya. Hal-hal yang seperti ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya itu bisa didiskusikan baik-baik. Ya, setiap orang tua itu sebenarnya menginginkan kebaikan bagi setiap anaknya. Ya, ia seperti itu karena ya mungkin ingin dekat dengan anaknya, masih ingin bersama dengan anaknya, sehingga hal-hal yang seperti ini seyogianya bukan yang mana yang baik, yang mana saya lakukan, tetapi dikomunikasikan dengan baik-baik. Ya, sampaikan kepada orang tua kalau kita misalnya ada alasan untuk hidup mandiri, karena itu tentu saja yang lebih utama. Ya, bagaimana seorang suami dan istri itu bisa mandiri, tidak ada yang bisa mengintervensi rumah tangganya lebih jauh. Permasalahan kalau tinggal sama orang tua, potensi intervensi ini akan selalu ada, tetapi kita tetap harus juga menjaga hak-hak mereka. Ya, karena mereka adalah orang tua, ya, tetapi perlu diingat bagi para istri, tatkala ia sudah menikah, maka hak suaminya itu lebih besar daripada hak orang tuanya. Ya, kalau suaminya minta untuk hidup mandiri, maka sebagai seorang istri yang baik, untuk kemudian mengumpulkan dua kebaikan, ia tetap bisa taat sama suaminya untuk hidup mandiri di rumah sendiri, sambil ia komunikasikan dengan baik-baik kepada keluarganya. Mungkin beberapa kali dalam satu hari ia mengunjungi orang tuanya, ya, atau ada kunjungan balasan, sehingga tidak terkesan ya, kalau sudah di rumah sendiri, tidak tinggal sama orang tuanya, hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang atau terputus. Tetapi seorang istri harus bisa meyakinkan kepada orang tuanya bahwa pilihannya untuk hidup mandiri dengan rumah sendiri bukan berarti akan menjaga jarak dengan orang tuanya. Ya, justru itu bisa diatur dengan baik, sebagaimana kata orang Arab, ya, zur gibban tasdad hubban. Ya, kalau jarang-jarang ketemu biasanya ya, cinta itu akan semakin tumbuh. Ya, sesekali ketemu dengan orang tua akhirnya tambah cinta, dan kemudian semakin bisa memberikan bakti yang terbaik kepada orang tuanya. Intinya hal-hal yang seperti ini dikomunikasikan baik-baik. Tapi kalau berbicara yang mana yang perlu ia taati, tentu saja seorang istri seharusnya lebih bisa taat kepada suaminya, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, sekiranya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, maka saya akan memerintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Tapi ini kan tidak boleh. Sekiranya boleh, kata Rasulullah. Ini menunjukkan besarnya hak suami, apalagi kalau sudah berumah tangga. Ya, tentu dalam rumah tangga itu
Ya, ada perihal-perihal privasi rumah tangga yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain, termasuk oleh orang tua. Ya, berapa banyak juga masalah terjadi ya karena pertengkaran antara menantu dan mertua, bukan antara istri dan suami, tetapi kesalahpahaman antara menantu dan mertua. Mungkin tinggal serumah, ya, sang menantu mungkin istirahat di kamar, tapi orang tua menangkapnya, lo kok menantu saya malas, jangan-jangan keluar kamar dan seterusnya. Ini kan kesalahpahaman ini potensi terjadi kalau tinggal bersama. Beda kalau ia hidup mandiri. Saya kira seperti itu. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik. Sedikit tambahan Ustaz, kalau tadi versi istri ya. Kalau misalnya suami nih yang istrinya yang mau tinggal pisah, tapi orang tua suami minta bersama. Itu kalau gitu ya, gimana, kembali ke sebenarnya ke tadi itu. Kembali ia bicarakan baik-baik untuk kemaslahatan rumah tangganya, maka tentu saja hidup mandiri lebih baik. Iya, sisa bagaimana ia komunikasikan kepada orang tuanya bahwa kalau hidup mandiri bukan berarti menjaga jarak dari orang tua. Iya. Bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Justru kalau hidup mandiri seharusnya ada waktu-waktu tertentu ia sudah atur kapan mengunjungi orang tua, kapan kemudian berbakti kepada orang tua, kapan bawa cucunya ke rumah. Ya, intinya sebenarnya masalah pengaturan dan masalah komunikasi saja. Baik. Ya, bukan antara mengunggulkan yang satu dengan yang lainnya. Saya kira tidak seperti itu ya. Dalam rumah tangga itu seharusnya budaya dialog ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, itu yang perlu ditumbuhkan. Wallahu taala a'lam. Baik, insyaallah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Terakhir Ustaz. Ya. Ini dari akun Facebook Abu Mishal. Ustadz, apa hukumnya kalau kita diberi makanan sama orang non muslim? Ya. Oh, itu saya pertanyaannya. Iya, Ustadz. Ya, tergantung ya. Kalau zat makanannya halal, ya itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa mendapatkan pemberian hadiah dari orang non muslim, kecuali kalau zat makanan itu haram. Ya, atau tercampur dengan zat yang haram. Ya, maka ya tentu saja ini yang tidak boleh. Ini tentu saja haram, kembali kepada zat makanan tersebut. Kalau zat makanannya halal, apalagi terbungkus, misalnya kasih Indomie, ya ini tidak ada masalah. Ya, kasih apa, ya dia beli di restoran, misalnya restoran halal, dia bawa ke kita, ya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau zatnya, atau kita ragu-ragu misalnya hidangan ini dari rumahnya, mungkin ini pertanyaannya. Ya, maka tidak apa-apa ya verifikasi kepada yang pemberi. Ya, tapi saya kira juga interaksi sosial kita dengan kondisi yang sangat plural, ya orang non muslim sekalipun itu paham bahwa orang Islam itu tidak makan babi, tidak makan ini dan ini. Saya kira yang seperti itu. Tetapi secara umum ya pemberian dari non muslim itu bisa diterima. Ya, makanan, apalagi kalau jelas bahwa zat makanan itu adalah halal. Ya, saya kira seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, insyaallah. Terima kasih untuk jawabannya. Alhamdulillah. Baik, sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, luar biasa dan menarik apa yang kita simak dan saksikan di program Konsulta Syariah, pembahasan seputar keluarga dan ukhuwah bersama dengan narasumber kita dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Maka cukup sekian untuk perjumpaan kita kali ini, dan kepada Al-Ustaz Marzuki Umar LC.MH Hafizahullah, kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz untuk kesempatannya, Masya Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Jazakum wa fiikum barakallah. Iya. Semoga tetap sehat, dijaga Allah dan keberkahan. Amin, amin ya Rabb, amin. Episode berikutnya kita bisa berjumpa kembali, Ustaz. Amin, insyaallah. Iya. Insyaallah. Dan kita lanjut di Goa lagi nih. Masya Allah. Iya, dan untuk sahabat Wahda dimanapun berada, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas segala atensi dan partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.